Itu namanya istiqlal. Ini ketika kita mulai membungkukkan badan kita, disitulah takbir dimulai. Jadi Allahu Akbar sambil turun ke sujud. Yang ke-211 ayat takbiro hatta yantahiya ila maudhi'i sujud, atau memanjangkan bacaan takbir Allahu Akbar ini diperpanjang sampai anggota-anggota sujud itu menempel di tempatnya sujud. Jadi anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah jabhah, jidat atau batuk. Yang kedua dan ketiga itu kedua telapak tangan bagian dalam atau bagian batin sing asali. Kemudian yang keempat dan kelima itu kedua lutut. Keenam, ketujuh itu adalah bagian batin daripada jari-jari kaki. Itu anggota sujud ini harus menempel semuanya. Itu kira-kira lamanya paling sedikit itu dalam waktu sekira pembacaan lafaz subhanallah. Nah, makanya bacaan takbir ini selesai ketika anggota-anggota sujud itu sudah menempel di perutnya masing-masing. Kemudian kesunahan yang ke-212 ijarah imam takbir. Khusus bagi imam sholat itu ketika membaca takbir dari i'tidal mau turun ke sujud itu takbirnya dibaca keras. Di Allahu Akbar. Itu bagi imam. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan makmum bahwa ini saatnya melakukan sujud. Karena termasuk syarat sahnya jamaah kita menjadi makmum itu harus mengetahui keadaan imam itu sedang apa. Apa ke rukuk, apa ke sujud, itu harus mengetahuinya. Caranya bisa bermacam-macam. Bisa dengan cara melihat imam langsung. Yang kedua bisa dengan cara mendengar suara imam. Makanya khusus bagi imam disunahkan dalam membaca takbir turun ke sujud ini disunahkan membaca jahar atau keras. Yang ke-213 ayat juda ba'da ayat imam jabhatahu malaqo. Kemudian khusus bagi seorang makmum ini kapan disunahkan sujud, yaitu ketika imam sudah menempelkan jidatnya di tempatnya sujud. Jadi imam Allahu Akbar jangan langsung sujud, ditunggu sampai imam baru ini jidatnya ini menempel di bumi. Ini sunnah bagi seorang makmum, berarti menunggu imam ketika dia mau melakukan sujud itu menunggu imam. Setelah imam meletakkan jidatnya ini di bumi atau tempatnya sujud, makmum kewai usul. Orang juga bareng atau beriringan itu boleh. Tapi bagi makmum sunnahnya melakukan sujud ini setelah imam meletakkan jidat jabhah ini di tempatnya sujud. Yang ke-214 waqul anfi mahal jabhah. Jadi meletakkan hidung bersamaan dengan jidat atau jabhah. Jadi disunahkan meletakkan hidung ini bertepatan atau bersamaan dengan meletakkan jabhah atau baduk diri. Jadi selain kalau jabhah, kalau baduk ini wajib, tapi kalau hidung menempelkan hidung ketika sujud itu tidak wajib, sunnah. Jadi umpama dia tidak ditempelkan pun hidungnya itu sholatnya tetap sah, cuma tidak mendapatkan kesunahan sujud. Kemudian yang selanjutnya ayatuna maksyufan. Jadi adanya jabhah atau baduk ini harus terbuka. Jadi tidak boleh ketika sujud seseorang
baik laki-laki maupun perempuan jidatnya batuk itu tutup. Kalau ini nganggo peci itu terlalu mencis, terlalu memang begini, jabat itu pokoknya mulai alis ini sampai tempat tumbuhnya rambut. Itu tidak harus semuanya yang menempel, asal bagian ini. Dan kalau lebarnya ini dari pilingan kanan sampai kiri. Kalau lebarnya ini dari alis sampai tempat tumbuhnya rambut, itu namanya jabhat. Ini harus terbuka walaupun tidak semuanya, dibuka sedikit sekira ada bagian daripada batuk atau jidat ini yang menempel di tempatnya sujud. Kemudian yang ke-216, ayakuna waqhu muqtarinan biwaqtil jabha ngala musallahu. Jadi dalam meletakkan hidung tadi, anfi itu hidung, dalam meletakkan hidung ini sunnahnya ini bersamaan dengan meletakkan jabha atau batuk ke tempatnya sholat atau tempatnya sujud. Jadi batuk karo irung niku nempelnya bareng, niku sunnah. Tapi umpamanya batuk isek diwairungi bagaimana? Tidak apa-apa. Jadi menempelkan hidung itu sudah kesunahan sendiri. Kemudian dalam menempelkan hidung kok bersamaan dengan jidat atau batuk itu juga kesunahan tersendiri. Yang ke-217, qira'atut tartib fi waqtir rukbatain tsumma liyatain tsumma al-anfi muqtaranan bi waqtil jabah wal jadin. Jadi termasuk kesunahan sujud itu menjaga urutan dalam peletakan anggota-anggota sujud. Jadi yang pertama kali diletakkan itu ketika sujud, ini yang pertama kali diletakkan itu adalah kedua lutut. Jadi dipulur dhisik jedhek urutane, bar niku gawe tangane nempel, bar niku gawe irunge njuk dibarengake karo batuk. Jadi urutannya sekali lagi, pertama yang diletakkan ini adalah kedua lutut, kemudian disusul kedua telapak tangan, kemudian disusul hidung yang dibarengkan dengan jidat atau batuk, dan jabin itu alis itu juga sunnah untuk diletakkan di tempatnya sujud. Tapi ada pendapat yang lain kalau ini nek cara mazhab Maliki, Imam Malik itu ketika sujud yang pertama kali diletakkan menurut beliau Imam Malik itu tangan sik diwae dipul wae irung bersamaan dengan jidat atau batuk. Jadi nek wong kok salat sing dilehke sik ketika sujud ini kedua tangan niku yo masih benar. Karena ini masih dalam jenenge mazhab Maliki itu membenarkan. Tapi nek cara Syafi'iyah itu kebanyakan yang diletakkan ini adalah kedua lutut, kemudian dua tangan, baru yang terakhir ini hidung dibarengkan dengan meletakkan jidat atau batuk. Kemudian yang ke-218, ayat ini maksyufatan. Jadi meletakkan kedua tangan itu terbuka. Dibuka. Maksudnya terbuka bagaimana? Tidak terbuka ini tidak memakai penutup. Jadi kalau sholat umpamanya pakai kaos tangan bagaimana? Sah. Jadi satu-satunya anggota sujud yang itu wajib terbuka niku mung batuk atau jidat, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun kalau umpamanya kita memakai kaos tangan bagaimana? Keadaan kedua tangan tidak terbuka, apakah sah? Sah. Jadi umpamanya jamaah subuh kademen mongso adem dan saking ademnya kaos tangan sholat subuhan sah boten niku sah kawan. Karena satu-satunya anggota
anggota sujud, 7 anggota sujud itu yang wajib terbuka niku mung batu itu. Tapi sunahnya niku tetap terbuka dalam artian tidak memakai penutup tangan. Yang ke-219 Allah yafusha diromaihi ngalqo. Jadi ketika melakukan sujud, diro itu pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini sampai siku. Ini tidak bersandar di atas tanah. Jadi posisi tangan harus gini. Jadi buat mengatakan ini buat. Tapi umpama ingatan bagaimana? Ya udah apa-apa. Cuma sunnahnya sing nempel itu mau batin daripada telapak tangan. Jadi orang sujudnya ya udah usah disalahkan. Karena apa? Karena itu tetap sah, cuma tidak mendapatkan kesunahan. Sunahnya itu ketika sujud niku tidak menjadikan dirok itu pergelangan tangan sampai atas ini, sampai siku ini sebagai sandaran ketika sujud. Tapi kalau pamannya seperti itu, ya salat tetap sah mawon, cuma tidak mendapatkan kesunahan. Yang ke-220 ayyuja fi rajul birfaqaihi an jabaihi. Khusus bagi laki-laki. Posisi sujud nirfaq itu siku itu sedikit direnggangkan. Jadi posisi itu berenggangan ini. Pas sujud, boten rapat tapi sunahnya direnggangkan. Sekali lagi sunah boten wajib direnggangkan. Yang ke-221 ayyuhil laqabunahu man fakhidaihi. Perutnya ini diangkat, jangan sampai menempel kedua ini kuku. Jadi perutnya itu sedikit diangkat, ini jangan sampai menempel kepada kedua kuku. Ini sunnah. 222 antadumal mar'ah ba'daha ila batin. Nah, berbeda dengan wanita. Kalau wanita itu sunahnya lebih tertutup. Jadi nek lanang mau sunai dipenggangnya tadi. Ini pun dengan catatan orang ganggu makmum sebelah. Jadi umpamanya masjid penuh, nek orang masjid sing jamane penuh terus umpamanya jual benggang niku angel. Niku ya rasa dipenggang. Karena mengganggu makmum sebelahnya. Tapi kalau masjidnya longgar, kalau masjidnya untuk zaman itu longgar, zaman kira-kira dari benggangi itu orang ganggu makmum sebelah, itu sunahnya itu direnggangkan. Jadi cara kami itu kelek itu rotok, ketok yang mana itu kelambi itu kelek ketok. Tapi nek wong wedok, kalau perempuan itu sunahnya tertutup. Cara gampangnya kalau tidak memakai baju itu ketiaknya tidak terlihat. Jadi kalau untuk perempuan dan laki-laki itu bentennya tinggi. Kalau perempuan tadumu ba'daha ila ba'din, jadi lebih tertutup atau ditempel lagi lah. Nek lanang itu sedikit direnggangkan. Ini antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tadi sunahnya perutnya itu diangkat, jangan sampai menempel kepada kedua paha. Nek perempuan justru sunahnya itu perutnya menempel di paha. Karena kodratnya perempuan ini astar atau lebih tertutup, harus lebih tertutup daripada laki-laki, termasuk dalam hal aurat. Yang ke-223 ayatul fi sujud subhana rabbiyal a'la. Ini baca sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la, itu juga sunnah. Jadi umpama di sholat kok menang ya Allahu akbar subhanallah, menang ya kok jenglit tanpa bacaan sekalipun, sing maca Fatihah takbiratul ihram, jubbar niku maca Fatihah, jubbar niku maca tahiyat, maca sholawat, salam niku munsah. Kadang bacaan-bacaan selain itu sunnah. Jadi yang wajib dibaca ketika sholat itu lima ini dinamakan rukun qauli. Pertama takbiratul ihram,
takbir di awal sholat. Yang kedua membaca Fatihah. Ketiga membaca tahiyat akhir, tahiyat awal sunnah, tahiyat akhir. Kemudian membaca sholawat setelah ayat awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku sing simpelnya diteruske wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih. Kemudian yang terakhir itu salam. Salam yang merupakan rukun, salam yang pertama. Jadi umpamanya dewi sholat, kita sholat salam yang disantok sah nggak kan? Sah. Cuma kalau salam yang tidak mendapatkan kesunahan dengan melakukan salam yang kedua. Tapi ingat, harus diingat, ketika setelah salam yang pertama kok kita berhadas bar salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi dalam sholat, bar itu menutup blok umpamanya, niki jangan diteruskan ke salam yang kedua, karena menurut ulama haram. Akan tetapi tidak membatalkan sholat. Jadi ada kalanya barang haram tapi tidak membatalkan sholat. Dan ibu, jadi bersalam yang pertama umpamanya pas sholat ngadas lah, nah untuk imamnya suwe banget, temannya bacanya doa-doa. Dula bersalam pertama wes ora tahan meneh keluar. Jangan diteruskan ke salam yang kedua karena ini haram. Nek diteruskan on pripun dosa. Kalau masalah sholatnya tetap sah. Kemudian qauluhu salasan afdal 224 bacaan subhana rabbiyal a'la niku sing paling afdal itu 3 kali. 3 ping 3. Ada lagi yang mengatakan nek umpamane lebih dari 3 bagaimana? Boten nopo-nopo nek jenengan tidak menjadi imam, karena menjadi imam dalam sholat itu juga harus mengetahui makmumnya. Mulane kita bermakmum kepada imam sing ora bismillah. Gak sama karo ini bacanya dawa suwe sayah. Tapi kepaksane krono isin dhewe jamaah karo imam iku pripun kuwi makruh. Jadi mengikuti atau bermakmum pada imam yang tidak kita senangi, karena umpamanya wanita nang kono suwe biasane bacane dawa-dawa, Quran 30 juz. Umpamane ada yang seperti itu, dhewe makmum karena terpaksa, niku bagian makro. Makro niku tidak napa jenenge menjadikan jamaah niku batal boten, mengurangi fadilah jamaah. Sing donge 17 gede niku dadi 17 cilik. 17 kan ana kalane 17 juta, ana kalane 17.000, ana kalane 17 tanpa nol, 17 dok. Demikian juga tingkatan dalam berjamaah. Jadi sing napa jenenge yang dikendalikan kanjeng Nabi afdol min salat fardhi sakin wa ishrina darajatan 2 kacek 17 karo sing dhewe salat dhewe. Antara sholat jamaah dan kita sholat sendiri itu kan lebih baik sholat jamaah 1 kali daripada sholat sendiri 27 kali. Cuma dalam fadilah mendapatkan 27 derajat, ono sing 17 juta, ono sing 17.000, ono sing 270, ono sing 17 tok. Seperti itu. Itu tingkatan tergantung keadaannya. Mulanya termasuk kalau kita memilih imam sholat niku sebisa mungkin orang sing niku cara gampang wong nek makmum karo niku seneng. Kenapa? Dadekake semangate jamaah. Mulane ana imam kok disengiti dhewe kepeksa makmum makruh. Itu seperti itu. Enten nek pancen boten seneng jamaah niku padha meleh.
Mboten seneng jamaah niku beda lagi. Hati-hati ya. Jadi seneng jamaah, mau ora seneng karo imamnya kan iso wae. Jadi imam itu nek cara kriterianya yang pertama jelas paling ngalim fikih dan tata cara beribadah dia paham. Yang kedua kalau ada itu yang hafid atau hafal Al-Quran. Yang ketiga niku cara gampangnya bacanya fasih. Jadi makhorijul huruf-hurufnya nek maca niku jelas. Yang ketiga kalau bisa yang paling menarik, termasuk foto-foto ngalime, tapi sing siji penampilannya menarik, sing siji ora patek menarik, itu yang dipilih yang menarik. Karena ini berpengaruh dalam kesemangatan orang jamaah. Semangat kalau berat. Bahkan itu nek kita pengen itu dibahas. Podo-podo wong ngalim fikih, podo-podo menarik kabeh, tapi sing siji resikan banget, sing siji ora patek resikan, pilih sing resikan banget. Itu kalau dalam memilih seorang imam dalam sholat berjamaah, karena imam menarik itu penting, ndadake wong semangat jamaah. Nah, jadi kan oleh semangat jamaah bukan karena imam menarik atau tidak, memang males untuk mendapatkan 27 itu males lah balik sholat ini. Padahal kok, padahal orang yang sholat jamaah di masjid ataupun musola satu kali, jenengan sholat duhur satu kali ini 4 rakaat, jenengan sholat namah dewe tidak jamaah dilakukan 27 kali, ganjarannya sekalah karo wong sing jamaah bisa. Iku mulane nek saged yo kula suwun, jadi angsor nanti niku kok dadi contoh nyuwun sewu Pak Ketua. Nah, di dalam ini buat jadi contoh angsor semangat jamaah. Umpamane kalau dalam keadaan kita bisa dan memungkinkan, dalam artian tidak ada acara yang sangat penting, itu nek kulo mau nyaran ya tidak mewajibkan. Mungkin mari kita berdakwah salah satunya ngeramekke masjid, ngeramekke musola, ngoten niku. Kalau perlu nganggo jas ora apa-apa nek cara kula. Niku nek salju, nek boten dalam menapa. Niki dapat wong niku fardhu kifayah. Cukup wong loro niku wis digorke fardhu kifayah. Dadi umpamane paling ora ana imam karo makmum siji, niku sing liya ora melu salat, sing penting ana jamaah nang masjid kuwi. Tapi nek iso yo ngaten niku karena nyuwun sewu nggih. Pas kula nderek pelatihan di Rosan itu, angsor itu sebisa mungkin termasuk hikmahnya itu, ayo ramekke masjid, ayo ramekke musola, menjadi contoh, Jadi mau makan asoknya benar-benar apik jan. Itu mungkin bisa menarik karena kalau tinggalin nyuwun sewu nggih juga damalkan menurut Pak Ketua. Izin oleh kagetan fidyah yang izin ini kok nek saged iki mungkin mari kita ramaikan musola, ramaikan masjid. Jadi niku mbok pilih penanggo contoh dalam kegiatan masjid itu penanggo contoh jebule langsung itu benar-benar seperti jamaah aja dia tidak tertarik. Mungkin nanti niku dengan coba. Saya niku. Jadi nek wong desa niku kadang mandang pun ngaten niku lah. Leres. Jadi sajak mengurutang-urutung angsuran ronar ini mana? Kang Sulam. Niku. Rana ini. Kulo yo saya mawon merasa belum bisa tertib jamaah. Tapi saya pernah mendengar suara seperti itu.
seorang rontang-rontang orang lain. Mak mangsane angin kok malah udut ora jenengan. Sorry. Padahal bagian dari khidmah itu. Jadi meramaikan masjid, meramaikan musola itu termasuk khidmah jenengan menjadi santri Mbah Hasyim. Terus mulai ini, mengajarkan pertanyaan ini. Tapi ya monggo ini karena zaman itu fardu kifayah monggo tok jadi cukup. Tapi nek APE yo itu program seperti itu bagus nek cara kula tadi. Yang ke-225 ayazidan munfarid wa imamu man marra ila khamsin fasabin fatismin famashin wa itana syurata. Jadi kalau kita sholat sendiri ataupun menjadi imam cuma makmum ini ku nek sholatnya dawa lega-lega wae. Dadi imam nek makmume sholatnya digawe dawa lega-lega wae. Dalam membaca subhana rabbiyal a'la niku ora mung ping 3 tok. Ping 5 utawa 7 utawa 9 utawa 10 paling pol 11 kali. Ini dilakukan kalau kita sedang sholat sendiri lah. Oleh jamaah jo sholat dhewe utawa dadi imam, tapi makmum itu pamane sholate didawake lega-lega wae. Itu paling pol itu 11 kali. Kemudian yang ke-226 ini juga dilakukan ketika kita sholat sendiri atau makmumnya lega-lega ketika kita membacakan bacaan. Setelah subhana rabbiyal a'la ping 11 ditambahin i subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subuh kudus rabbul malaikatu ruh allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqasan wa basyarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ditambahin itu ya kurang lebih ya 5 menit sujudnya 5 menit. Ini kurang. Ada lagi kesunahan penambahan bacaan. Allahumma sajadalaka siwati wa khayali wa bika amana fuati. Abu binikmati alayya wa hada ma janaitu ala nafsi yang azim ikhtirli fa in waliyakun dunuba ila anta. Tanpa 2 menit, 3 menit sujudnya. Itu pas sholat diri. Terus 228 ayat stahidal munfarid wa imamun naro fit dunah fi sujud. Jadi kalau kita dalam keadaan sholat sendiri ataupun sebagai imam tapi makmumnya itu lega-lega saja ketika diperpanjang sholatnya, itu sebaiknya memperbanyak doa ketika sujud. Karena apa? Ngendikanikan Nabi niku aqrabuma yaqulul abdu lirabbihi wa wasajidun faqfirud dunya. Jadi keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, dhewe paling cedhek marang Gusti Allah pas nalika sujud. Mulane ditekan faqfirud dunya, perbanyaklah doa ketika sujud. Iku ngendikane Kanjeng Nabi. Nek kula cara guru kula biyen kula dimarahi mayatan bil akhirat atau bedunya sama saja. Jenengan arep donga akhirat ya oleh, arep donga dunya ya oleh. Iku pas sujud. Karena termasuk matus sing ijabah itu. Umpamane ya Allah kula nyuwun pajero, ya Allah kula nyuwun pajero 5 menit pas sujud. Niku insyaallah niku akan ijabah. Insyaallah. Tapi jenengan kudu ngapalke donga niki subhana rabbiyal a'la niku minimal ping 11 ditambah donga-donga niki. Kula wong mboten apal niki, mboten nate ngamalke den sewu. Niku. Kemudian ayatuna donga maksuron. Sebaiknya disunahkan lagi doanya niku maksur atau doa yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi atau dari para sahabatnya Kanjeng Nabi. Kaya ini Allahumma firli dzambi kulahu tiqahu wa jilahu
wa awwaluhu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu. Niku doa yang maksur ketika sujud. Tapi yo subhana rabbiyal a'la niku wis cukupilah, wis cukup. Dan Arab kapal ke ya apik, nek ora ya ora. Terus yang ke-230 at-tafriqah bainal qadamain, atau memisahkan dua telapak kaki. Delamaan ini kok jadi ditempelke pas sujud. Jadi dipisah. Kira-kira seberapa? Ayatuna mudrasyibin. Kira-kira sebelah. Tapi dikira-kira wae aja ditilani ngono pas sujud. Dikira-kira mawon. Kira-kira sekilane semene direnggangkan. At-tafriqah bainal rukbataini, demikian juga termasuk kesunahan memisahkan kedua lutut. Yang ke-233 antakuna mudrasyibin. Nah, jaraknya kira-kira 1 kilo sama. Jadi lurus antara lutut sama telapak kaki niku sejajar. Terus at-tafriqah bainal fakhidaini, memisahkan kedua paha. Niku termasuk sunah. Nek nempel kali ora apa-apa, niku mung sunah. Antakuna mudrasyibin padha dalam memisahkan kedua paha kira-kira 1 kilo. Yang ke-236 waqul kaffaini hatwal mankibaihi. Jadi dalam meletakkan kedua telapak tangan ini sejajar dengan pundak. Mangkib niku pundak. Jadi sejajar ya, boten kemacet meter, tapi sejajar. Niku sunai. Terus yang ke-238 domu asabiil yadaini, atau mengumpulkan jari-jari kedua tangan. Jadi boten ngaten, boten terpisah, tapi ngaten. Nek pas sujud iki. Domu asabiil yadaini. Jadi diingatkan terkumpul. Jadi tidak terpisah ngaten niku boten. Niku dalam keadaan sujud sunahnya. Terus antakunal asope mangsyuratan, antakunal asope mangsyuratan. Ini mau jaminan. Ini kok mau boleh aja sih dari sholat. Salat id. Standar ya, nama sholat ya. Terus antakuna asope mangsyuratan. Mangsyuratan itu digelar itu tidak digegangkan. Jadi terbuka. Asopenya itu terbuka. Jadi buatan mengingatkan buatan, tapi terbuka. Yang ke-240 antakuna lijiatil Ka'bah. Yang ke-240 jari-jari tangan ini menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. 241 tak ngerampungi sunah sujud mau niki. Nasbul qadamaini. Nasbul qadamaini ini kedua telapak kaki itu diberdirikan. Jadi kan biasanya kan di pos ini berdiri lah berarti. Nasbul qadamain ini kesunahan tersendiri. Terus nasbul qadamain ini lirijal, khusus bagi laki-laki. Niku kedua telapak kaki sunahnya terbuka. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan harus tertutup. Kalau untuk perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki niku sunahnya ketika posisi sujud delamaannya niku ketok. Jadi telapak sikile niku ketok. Niku sunnah. Nek kalau perempuan niku jangan sampai kedua telapak kaki niku terbuka. Niku kalau bagi perempuan. Kemudian ibrasul qadamain tahtis saubi, atau itu dalam memperlihatkan kedua telapak kaki itu dari bagian bawah baju.
Jadi bajunya minggu sarung itu ya jangan lempar-lempar jongkok, nah sujud tidak terbuka. Karena terbukanya itu kan dari sarung ini cara kita sarungan. Jadi otomatis sarungan sekira untuk sujud itu kedua telapak kaki itu terbuka. Nah, ini sunnah bagi laki-laki. Yang ke-244 taujihu asabiil qadami li jihatil Ka'bah, menghadapkan jari-jari kaki itu ke arah Ka'bah atau sebisa mungkin itu dipadalke, karena itu termasuk anggota sujud dipadalke. Senajan driji 5 niku mung siji tok sing nempel niku pun sah. Siji tok driji sing madal niku pun sah. Jadi ora kudu kabeh niku mboten. Jadi dari 5 jari kaki pokoknya sing madal siji tok wis sah. Kemudian al-iktimad adalah butuni asabiil qadamini, atau ketika sujud dalam sujud bersandar kepada bagian batin daripada jari-jari kaki. Jadi sandarane mulai niku bahasa kasarnya yo madal. Pas sujud niku madal. Niku sunahe yo sing jenenge kata-kata jari-jari kaki itu kan jamak. Sunahe yo lebih dari 2. Niku sunahe. Tapi umpamane siji tok niku jane pun mencukupi. Terus yang ke-246 yustabu fatul aini fi sujud hatta tasjuda mahu wa yurhamu biruku. Jadi ketika sujud sunnahnya itu kedua mata jangan tertutup. Jadi ojo karo merem saking usune merem bablas tuh. Itu sunnahnya kedua mata itu terbuka ketika sujud. Jadi sujud dengan keadaan mata terbuka. Tapi ini sunnah ya. Tapi ini sunnah. Demikian juga dalam keadaan rukuk. Jadi selama sholat itu memang sunnahnya mata ini tidak tertutup. Jadi terbuka. Sunnah. Yang ke-247 ayat tadrul imam fi sujud tsani al-mutaqallaf fil bil Fatihah. Ini khusus bagi imam itu. Kesunahan khusus bagi imam ketika dalam sujud yang kedua weruh ana makmum sing urung nglakoni rukuk urung gek ngrampungi Fatihah. Jadi imam ketika sujud yang kedua makmume isih maca Fatihah ngrampungi Fatihah niki imame sunai ngenteni makmum nusul. Jadi rampung Fatihah bariku rukuk iktidal bariku sujud. Yang pertama bariku duduk di antara dua sujud yuk bareng sujud kalau imam. Ini kesunahan bagi imam. Jadi nek makmum imam ngerti ana sing makmum ngerampungi Fatihah sementara dia dalam posisi sujud yang kedua. Iku sunai ngenteni men makmum iki nusul imam tekane sujud yang kedua. Sunah julus bena sajdatain wallahu alam. Ini kesunahan sujud imam rampung. Dari saya awal Michael dan banyak sekali kesalahan mohon dia masih besar-besarnya dari segi apapun. Saya Ewi hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara.